الصلاة خير من النوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi as-sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm meskipun cuaca dalam keadaan dingin. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram. Wa ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan li hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada subuh kali ini kita akan membahas kitab Nasaihul Ibad bab 2. Bab ini terdiri atas 30 nasihat, yaitu 4 khabar. Maksud khabar itu dari 30 nasihat ini 4 berasal dari hadis Nabi, selebihnya athar. Jadi khabar itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan athar itu perkataan para sahabat dan para tabi'in. Apa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah kemudian memeluk agama Islam. Apa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan para sahabat dan dalam keadaan Islam. Ada bertemu Nabi tapi kada Islam, bukan sahabat. Contoh Abu Jahal. Ya. Makalah pertama dalam bab ini menerangkan nasihat 2 perkara yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kata Rasulullah, ada 2 perkara yang paling utama, ada 2 perkara yang paling afdal, ada 2 perkara yang paling hebat, tiada bandingannya, yaitu iman kepada Allah dan memberikan manfaat untuk orang-orang muslim. Jadi kalau 2 perkara ini ada, berarti orang itu mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Iman itu artinya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya saat ini dunia ditimpa COVID-19, yakinnya apa? Allah tahu yang terbaik untuk kita saat ini, titik. Kalau menyalahkan itu namanya tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu tidak sekedar diucapkan di mulut, tapi diimani di dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan. Banyak aja orang beriman tapi hatinya masih gundah gulana, hatinya masih kecewa, atau kadang-kadang masih mengadu, ya Allah, kenapa hamba rajin sembahyang, rajin puasa, tapi masih kedua duit. Ya Allah. Lalu menyebut si A itu sembahyang jarang, puasa jarang, duitnya banyak aja. Itu. Kan dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'labah. Sa'labah ini ahli ibadah. Pokoknya kalau sembahyang itu di saf pertama dan Nabi selalu melihat. Cuma yang menjadi pertanyaan Nabi satu, Sa'labah ini habis sembahyang hilang, langsung pulang. Nah, kalau zaman sekarang kan orang imam Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Ada Allah? Allahumma antas salam, dia imam, dia Allahumma lantas jalan, hilang. Nah, Rasulullah Nabi memperhatikan kenapa Sa'labah ini habis salam pulang, kenapa habis salam pulik. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kata Rasulullah, Sa'labah, kenapa kamu habis ini kok pulang terus, kada ikut berwirid, kada ikut baca-bacaan, ada sampai selesai. Apa kata Sa'labah? Ya Rasul, saya cuma punya sarung satu. Siapa punya sarung satu di sini? Ada mungkin, mesti banyak. Ya Allah. Siapa yang punya sarung satu adakah? Tidak ada. Mesti banyak, kita ganti-ganti. Sa'labah cuma punya satu. Kata beliau, ya Rasul, kalau saya sampai selesai, istri saya terlambat sembahyang. Makanya ketika saya habis salam pulang, maka sarung tadi saya kasihkan kepada istri, dipakai untuk sholat istri. Berarti kan ada berduit sama sekali ini. Nah, lalu di situ muncul ungkapan dari Sa'labah, ya Rasul, doakan saya mudahan sugih, mudahan kaya. Apa kata Rasul? Yang kayak gini aja Sa'labah, sudah kamu ndak usah gin sugih, khawatir nanti kalau sugih ikam jarang berjamaah sudah. Apa kata Sa'labah? Ndak ya Rasul, insya Allah makin sugih makin berjamaah, makin berduit makin rajin. Kata Rasul, ndak usah gin, cuma karena terus menerus dirayu. Ya Rasul, doakan ya Rasul. Akhirnya apa? Sa'labah didoakan Nabi supaya sugih. Cuma bukan sekadar didoakan, dikasih kambing 2, kambing jantan dan kambing betina. Itu namanya Nabi mengajarkan kepada kita ikhtiar ada, doa ada. Nabi tidak sekadar mendoakan, tapi kasih kambing juga supaya Sa'labah bisa menggembalakan kambing. Kambing itu pun bukan dua-duanya jantan. Kalau dua-duanya jantan kada anaknya, ya Allah. Kalau dua-duanya betina, siapa yang mau anaknya? Jadi satu jantan, satu betina. Dah, pulang. Akhirnya apa? Sa'labah menggembalakan kambing. Karena Nabi mendoakanlah, kabul. Akhirnya apa? Sa'labah yang tadinya 2 tambah banyak kambingnya. Yang asalnya 5 waktu berjamaah, ujung-ujungnya malam aja lagi, siang ada lagi. Karena siang sibuk menggembalakan kambing. Jadi yang asalnya 5 waktu akhirnya maghrib, isya, subuh. Lama kelamaan karena kambingnya banyak otomatis mencari tempat yang luas. Ujung-ujungnya 5 waktu kadida, Jumat aja lagi. Jumat ginta lambat juga. Ya Allah. Akhirnya apa? Lama kelamaan Jumat kadida juga. Karena sibuk. Maka dia harus keluar dari kota Madinah mencari lahan yang luas. Ujung-ujungnya bertamu Nabi Idul Fitri aja lagi. Ayo. Idul Fitri aja lagi. Nah, habis itu Nabi memerintahkan Bilal. Ujar Nabi, wahai Bilal, coba pang datangi
Sa'labah minta zakatnya. Kada minta, ndak minta zakatnya aja. Kambing itu kan kalau 40 ekor, 1 ekor, kada banyak kada. Nabi tidak meminta, tidak, tapi minta zakatnya aja. Minta zakatnya. Kalau jale misalnya kayak berjalan nih nah, uja jale, ulun kada minta duit kada, cuma minta ongkos bensin berjalan. Nah, ongkos bensin lah ya Allah. Ongkos bensin kayak ini lah ya Allah. Ya Nabi minta zakat saja nah. Datanglah Bilal. Imbah datang Bilal, ya Bilal Sa'labah, Nabi menyuruh kami meminta lawan ikam supaya mengeluarkan zakat. Nah, apa jawaban Sa'labah? Nyamannya bang. Wah, ini bahaya nih. Nyamannya aku nih berusaha mulai awalnya di Madinah, keluar kota Madinah, nyamannya hendak meminta. Ayo bayangkan. Nah, akhirnya apa? Sudah pulang, lapor kepada Nabi, udah didoakan Nabi lagi, ujungnya apa? Kembali ke asal, bangkrut lagi. Nah, ini apa pelajarannya kepada kita? Pelajarannya kayak gini. Ketika kita sudah berusaha maksimal, ketika kita sudah berdoa maksimal, pokoknya dua ini, apapun yang terjadi, yakinlah bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Titik. Nah, jangan lagi mengeluh. Ini kadang-kadang sabar aja, pengaku sabar, tapi menangis. Itu kada sabar namanya. Keterangan pemberian manfaat kepada orang-orang muslim dapat dilakukan melalui perkataan yang baik. Nah, jadi tadi kan yang kedua bermanfaat bagi orang Islam. Bermanfaat itu macam-macam. Satu, bisa dengan perkataan yang baik, bisa. Ya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bagus tuh. Cuma menyapa orang hati-hati juga, jangan asal-asalan. Misalnya ada orang alim, apalagi saat ini nah, kan kami main apa tuh? Naik sepeda kah? Gues kah? Nah, ya Allah. Misalnya nanti Pak San Basri naik sepeda, ya Allah, naik sepeda. Lalu uja jali Assalamualaikum, ya Allah. Uja Pak San Basri jawab Waalaikumsalam. Jatuh naik sepeda, ya Allah. Kami pian kalau zaman dahulu ulama itu kalau naik sepeda, sidin tangan kanan di stangnya, tangan kiri berpayung. Nah, bila sudah kayak gitu jangan diucapi salam di jalan. Bila diucapi salam jatuh sidin. Kenapa sidin mesti membalas mengangkat tangan. Oja santri Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dua-duanya terlepas, payung terlepas, setang terlepas, gugurai lagi. Jadi nang kedua dia bermanfaat tuh dengan perkataan yang baik lah. Perkataan tuh yang bagus-bagus, yang lembut, jangan menyakiti orang. Nah, itu istilahnya datang misalnya ada orang sakit, tengok orang sakit, doakan mudahan cepat sembuh. Itu kebiasaan kita tuh kalau orang sakit mesti bertanya sakit apa pian. Itu kalau oja kawan aku sakit paru-paru, ya Allah, tetangga sebelah 2 hari nggak sakit mati kamunya. Nah, itu menyakiti orang, perasaan orang. Kemudian bisa juga dengan pangkat. Nah, yang punya pangkat, jabatan, gunakan jabatannya untuk kemaslahatan orang banyak. Itu penting. Nambah si pangkat, si jabatan. Kayak apa supaya bermanfaat, itu yang penting. Jangan sampai ada istilah atau apa, pejabat tidak pernah salah, itu bermasalah. Ya Allah. Kan pejabat kada depan di sinilah, di mana kada di dunia manakah pejabat tuh cuma punya 2 pasal. Pasal 1, pejabat tidak pernah salah. Pasal 2, kalau salah kembali ke pasal 1, kada jadi salah lagi ya Allah. Jadi maksudnya gini, dengan jabatan, dengan pangkat bisa apa? Bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian apalagi dengan harta kekayaan, nang sugih nah. Ini mau Idul Adha, bakorban, nambah duit, kada berduit tuh lain kisah. Mau Idul Adha nih, bakorban, korban. Jangan sampai beli HP 14 juta sanggup, bakorban 2,5 juta, lapah benar, ya Allah. Ada tuh. Nah, ini nasugih bakorban. Karena dengan dagingnya itu nanti bisa memberikan kepada manfaat bagi orang lain. Apalagi musim-musim kayak gini nah, korban banyak-banyak, nambah duit.
Nggak ada duit sama aja kalau ada keinginan. Ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha la yanwi zulma ala ahadin, ghufira lahu ma jana." Nah, barang siapa yang di waktu pagi bangun tidur tidak berniat berbuat aniaya kepada orang lain, maka diampuni dosanya dosa yang dia perbuatnya. Ini misalnya bangun tidur nih. Bangun tidur tadi jam berapa? Jam 3 atau setengah 4. Kemudian berniat, ya Allah, hari ini hamba tidak ingin menyakiti orang lain. Hamba tidak ingin apalagi berbuat aniaya kepada orang lain. Pokoknya niatnya tidak ingin menyakiti. Nah, maka dosa-dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata hari itu ada berdosa, maka diampuni. Maksud diampuni itu cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti hari kiamat itu banyak orang yang amalnya sedikit tapi niatnya banyak, pahalanya banyak. Nah, berniat pagi, ya Allah, hari ini hamba tidak ingin menzalimi orang, hamba tidak ingin menganiaya orang, hamba tidak ingin menyakiti orang. Kayak apa caranya supaya hari ini tidak ingin mengganggu orang lain? Maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, waman asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Dan barang siapa di waktu pagi berniat ingin menolong orang, pokoknya hari ini berniat menolong orang yang teraniaya dan mengabulkan hajat orang muslim. Ngabulkan hajat itu macam-macam. Misalnya kata orang, ayo datang ke rumah ya, ada selamatan, datangi. Atau misalnya ada berhutang kah? Hutang misalnya 100.000, ada duitnya, hutangi. Nah, ini nang hutang nang biasa lah, lain nang kebiasaan canggih tuh lain. Ya dijual canggih, cangkal berhutang ngalih ditagih tuh lain lah. Nah, jadi niatnya hari ini, ya Allah, hamba ingin menolong orang, hamba ingin mengabulkan hajat orang. Itu kan. Hajat orang tuh macam-macam. Hajat bini kan, uja bini bawa ke pasar, bawa. Yalah. Ngabulkan hajat bini juga. Bayangkan. Apa kata Nabi? Maka pahalanya seperti pahala haji dan hajinya diterima. Kan bayangkan. Jadi pian kalau hendak berhaji kadosa kolor ongkos dari segi pahala. Niatnya apa? Niat bangun tidur ingin menolong orang dan ingin mengabulkan hajat orang. Titik. Maka hari itu juga dapat pahala hajinya diterima. Nyamannya mian. Ya Pak Darwis, subuh ini wadai aku yang bayari. Wah mantap kalau tak. Contoh ya lah. Misalnya Jabasan Basri, akuanya aku. Wah mantap lah. Kerja yang satu, masing-masing. Belum lagi ngasih duitnya, baru berniat dapat pahala haji sudah. Kan bayangkan. Jadi kita ini untung menjadi umat Rasulullah. Kenapa? Pahalanya berlipat ganda, banyak benar, luar biasa banyak. Makanya maaflah, ulama-ulama zaman dahulu itu banyak yang ibadahnya dengan cara apa? Menyenangkan hati orang. Apa contohnya? Contoh dulu ada di Arab ulama, orang zaman dulu kan tidak ada air ledeng kayak gini nah. Jadi di Arab itu banyak tamu. Supaya tamu ini mandi paginya nyaman, ulama ini jam 1 bangun sih menimba air. Kan di Arab kan menimba tuh. Nimba air, mengisi kolam supaya penuh. Dengan niat apa? Dengan niat nanti subuh tamu bangun siap mandi. Mohon bayangkan. Kalau kita saat ini kan nyaman aja buka keran selesai. Orang zaman dulu enggak ada kerannya, menimba dulu.
orang alim, ulama menimba air di tengah malam dalam rangka apa? Menyenangkan para tamu yang datang ke tempat mereka. Apakah ada hebat pahalanya? Makanya pian salah satu keistimewaan Kiai Hamid Pasuruan dalam rangka menyenangkan hati orang, silin kemana-mana bawa duit, walaupun duitnya kecil-kecil aja. Pokoknya bila tetamu kawan, assalamualaikum, salam, dah bersalaman, salam tempel, 5.000 dapat kawan, mantap tuh. Jadi Kiai Hamid tuh kemana-mana bawa duit, bila ketemu kawan, assalamualaikum, salam, bukan salaman, ada duitnya di situ. Makanya Kiai Hamid itu terkenalnya apa pok? Bila bertemu sidin kawan mesti dapat duit. Ya kan? Hebatnya. Hebat kalau sudah jadi apa ini trending topik ya Allah. Misalnya bersalaman dengan Pak Darwis, 50.000, mantap tuh. Orang-orang zaman dulu tuh banyak bawa duitnya, banyak. Punya bila temu kawan salaman, temu kawan kasih duit. Ya kan? Sampai-sampai di dalam manakib beliau itu, manakib itu riwayat hidup beliau itu dijelaskan. Beliau punya murid dan beliau sudah meninggal dunia. Ada murid sidin itu, murid beliau itu ya sekarang tuh di PHK. Ya kalau pemutusan hubungan kerja, dapat pesangon. Namanya pesangon, orang kadeda kerjaan, gawian, lama kelamaan habis juga. Kayak orang tua meninggal dapat warisan 1 miliar, kalau kada bagawi habis juga sama pesangon. Lama kelamaan mau habis. Dalam hati murid Kiai Hamid tadi, kalau aku sih kada jadi masalah, yang jadi masalah tuh kalau biniku ya Allah bini kalau bini ngomel ya Allah. Makanya pian perhatikan baik-baiklah, ada keunikan. Coba lihat perempuan itu kalau menangis yang ditutupinya apa? Mulutnya. Kalau laki-laki bila menangis yang ditutupi matanya. Apa isyaratnya? Isyaratnya perempuan yang paling banyak dosa mulut. Laki-laki paling banyak dosa di mata. Itu ya. Makanya laki-laki kalau menangis tutupnya mata. Banyak dosa di situ ya. Kalau perempuan kalau menangis tutupi mulutnya. Ya dosanya di situ. Cuma laki-laki biar nutup mata bisa membuka juga lagi. Jadi santri tadi pikir dalam hati, ya Allah kayak apa ini duit menipis sudah. Mau habis kayak apa, kalau diomili bini, kalau diomili istri kayak apa. Mau cari kerjaan apa lagi. Karena banyak orang pemutusan hubungan kerja. Cari apa, akhirnya apa? Mungkin karena kelelahan berpikir, teguring, uyuh sudah capek tidur. Dalam tidurnya itu Kiai Hamid datang. Ya Kiai Hamid, wahai muridku, pagi ini engkau sholat subuh berjamaah di Masjid Jami' Pasuruan. Habis selesai sholat subuh, wiritan, habis itu ziarahi kuburku, baca Yasin di situ. Itu aja. Akhirnya apa? Sang murid terbangun, lihat jam 3. Di Jawa jam 3 kan, sini jam 4 kan. Siap-siap ke masjid. Habis ke masjid, wirid, selesai wiritan, ke makam Kiai Hamid. Di makam Kiai Hamid baca Yasin. Belum selesai baca Yasin, tiba-tiba ada rombongan satu bis. Rombongan ini adalah rombongan para pejabat yang ingin ziarah ke makam Kiai Hamid. Awalnya mau ziarah itu aja. Mau ziarah lihat berikan. Rupanya rombongan pejabat ini ada melihat anak muda, bacaannya bagus. Kan biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Rupanya yang rombongan satu bis tadi, bagus dibaca anak-anak. Lalu mereka sepakat meminta kepada anak muda tadi untuk dipimpinkan supaya berziarah itu apalah kalau bahasa Banjar bepala. Artinya ziarah itu tidak sia-sia. Yang tadinya awalnya mau datang aja pulang, tiba-tiba muncul dalam hati mereka, alangkah lebih baiknya kalau dipimpinkan anak muda itu mau, tambah hatinya. Lalu pimpinan rombongan mengatakan kepada anak muda,
Bisakah pimpinkan tahlil? Oh bisa, ya. Akhirnya apa? Anak muda tadi pimpinkan tahlil. Habis pimpinkan tahlil, baca doa arwah. Rombongan pejabat tadi hatinya senang. Rupanya saat bertahlil di belakang tuh colek-colekan. Dalam rangka apa? Colek-colekan. Ayo patungan duit, patungan. Ngasih anak muda tuh. Ayo bayangkan. Ya orang hati senang, ayo. Ya Allah. Hati senang, semangat. Karena datang ke makam, dipimpinkan baca tahlil, senang hati. Rupanya di belakang berombolan duit. Habis selesai membaca tahlil, membaca doa, kemudian ketua rombongan ngasihkan kepada anak muda, terima kasih sudah memimpinkan kami baca tahlil. Mudah-mudahan berkah. Anak muda tadi kaget, karena niatnya menolong. Akhirnya apa? Ketika rombongan pulang, dibuka amplop tebal. Bayangkan, dihitung. Kata anak muda itu, ini beberapa bulan gak ada habis-habis sini. Tebal, lebih tebal dari pesangon. Akhirnya apa? Akhirnya baru anak muda tadi teringat dalam mimpi supaya Kiai Hamid nyuruh datang. Apa kata anak muda? Inilah Kiai Hamid hebatnya, mati aja masih beri duit. Ya Allah, bayangkan. Nah itu kisah itu selalu didengungkan. Kenapa? Dalam rangka hendak menyenangkan hati orang lain. Nah, itu aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu qurban aw yaqdi lahu dainan wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wad-darru bil muslimin." Hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi hamba yang lain. Jadi kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang yang bermanfaat. Makanya dulu guru sekumpul pernah mengatakan, kata beliau, seberapa kita bermanfaat bagi orang lain, segitu juga kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kita berbuat baik kepada orang lain, segitu juga kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kuncinya kayak itu. Bayangkan. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis lain, "Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi." Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Bayangkan. Jadi kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang yang bermanfaat. Nah, manfaat itu artinya apa? Keberadaan kita disenangi orang, itu namanya bermanfaat. Ya Allah, manfaat. Wah, alhamdulillah sidin ada aja, beres makanan kita. Ya Allah, alhamdulillah sidin ada, rame sidin berkisah nyenangkan hati kita. Oh alhamdulillah, itu namanya bermanfaat hidup tuh. Walaupun bukan dengan duit, tapi dengan senyuman. Wah, ada sidin tuh senang, sidin tuh gembira. Karena ada manusia tuh pian, melihat aja senang hati, ada manusia tuh. Ada senang, belum lagi beliau ngomong, senang sudah, ada. Tapi ada juga kita manusia, belum lagi ngomong, hilang kita lari, ya Allah. Itu namanya kada bermanfaat. Orang Banjar itu mah akal, tau lah. Istilah berokok itu, rokoknya kada berisi, tapi pancisnya dibawa kemana-mana, tes, rokoknya kada ada. Nah, ada kawan minta sebilah bang Jar, ujar bahasa mahasiswa ulun min rok sabil ya. Bahasa Arab kisahnya dikira bahasa Arab min rok sabil, sekalinya minta rokok sebilah. Ujar kawan pashab, dikira bahasa Arab soalnya pashab, pas habis ya kawan. mahasiswa S2 nang tuha-tuha bang. Ulun tosnya bingung juga kenapa mahasiswa yang Tuhan ini jalan kalau ketemu kawan min rok sabil jar. Ya kawan pashab. Soalnya minta rokok sabilah, ya kawan pas habis ya. Amal yang paling utama adalah memberikan kegembiraan kepada hati orang mukmin. Pokoknya amal yang paling baik itu adalah menyenangkan hati orang. Kayak apa caranya? Hati orang senang terus. Misalnya ada keperluan orang, kita ini kan, ada ini, kita ini kan. Nah, kenapa keperluannya asal sesuai dengan kita aja, ya enggak? Belum semalam ada lama nak ketemu sepupu tuh nah, pupu tiba-tiba nelpon, Kak Jar, kenapa jalan?
ulun dibontok aja. Ya ada apa kabar? Kabar baik. Ada duit kah aja? Ulun berapa? Kada banyak aja. Untuk menambahi anak sekolah. Ayo sudah kirim. Ayo bayangkan. Menyenangkan. Yang penting kau menyenangkan hati orang. Asal juga meminta lawan kawan tuh jangan kebanyakan lah. Ada duit kejar. Berapa? 5 juta. Itu kada anu. Nah kemudian lagi kalau sudah dipilih itu ampihan kita lah. Itu harus paham. Itu namanya belajar bahasa tubuh. Kayak di Jawa, di Jogja, dulu ulun diajari bila bertamu ke tempat orang, bila tuan rumah sudah tangannya kayak gini, nah, dia tuan rumah siap belikan lagi situ. Nah itu, kalau itu kode, ya lah. Nah sama di rumah itu nah, bila bini pindah bebengkeng, ah siap tuh sudah tuh, paham aja lagi. Atau kayak di masjid, bila panitia tuh tiap Jumat, bila panitia tuh bakisah korban, berarti masih banyak belum ada sapinya tuh, paham aja lagi sudah tuh. Tentang korban masih diumumkan berarti, anu lah, kalau yang ada duitnya. Ada 2 perkara yang paling jahat, yang tiada tandingannya, yaitu menyekutukan Allah. Nah ini hati-hati kita menyekutukan Allah. Dan menyakiti orang-orang muslim. Menyakiti itu satu bisa dengan perkataan lah. Makanya menyebut nama orang itu hati-hati, atau memberi gelar itu hati-hati lah. Siapa tahu yang dikasih gelar itu tersinggung. Kalau di kota hati-hati, kalau di kampungnya sudah biasa bang. Kalau di kampung tuh kadang-kadang nama itu tidak dikenal, yang dikenal tuh gelarnya aja. Misalnya ada Udin gah aja. Udin mana ya? Udin teler. Nah itu tuh biasa di kampung lah. Jadi karena terkenal teler. Mana aja? Mana Amat Sabu kah ya? Nah itu tuh di kampung. Di kota jangan tempeleng orang benar ya. Kan di kampung itu Udin, Amat tuh banyak nama. Kalau Pak Khaidir bagus ya, kalau kayak Nabi Khaidir. Ulun pian kalau mau Idul Adha ini selalu terkenang. Mungkin dulu pernah ulun kisahkan, cuma sampai saat ini ulun terkenang. Terkenangnya apa? Karena dengan orang itu sampai saat ini kada kenal siapa beliau, itu aja. Kada kenal. Jadi kalau mau Idul Adha ingat bayang-bayang tanggal 9 Zulhijjah habis sholat asar berjamaah di masjid, biasanya ulun bulik hari itu kada diam aja di pelataran masjid. Nah diam, ulun perhatikan ada orang tua juga tidak, muda juga tidak, cuma orang tuh berokok pakai jaket kayak orang jauh itu nah, bolak balik dalam hati si Din ini mau kencing kah? Kan mau kencing kah? Kalau mau kencing kenapa kada ngomong, kada bertanya tuh nah, cuma bolak balik nah berokok, jaket hitam lagi. Tiba-tiba mendekati ulun, Ustadz Jar, ya Julan, mau sapi kah Jar? Ayo Julan, adakah? Ada. Mau kapian? Mau. Ayo kita jalan. Pian naik motor, lu naik motor juga Jar. Akhirnya dari Lambung itu ke Jalan Remaja kah? Ada tanah lapang itu nah. Tanah lapang di situ. Habis sudah sampai di situ, beliau nanya kabar penjual sapi. Banyak sapinya, banyak. Beliau nanya ke ulun, Ustadz, pian pilih yang mana? Dalam hati ulun, pilih yang halus, sayang ya kalau dibayari orang. Pilih yang ganal, kasihan juga orang. Ulun pilih yang sedang aja. Ulun tunjuk, tuh aja lah. Beliau nanya kepada penjual, berapa harganya? 14 juta. Ya jadi, ya Allah. Jadi beliau tuh ngambil duit ini ke dalam kantong ini nah. Sekali ambil aja dikasihkan, dihitung, tidak lebih tidak kurang dari 14 juta. Habis sudah selesai, apa kata beliau? Ustadz sudahlah, Assalamualaikum. Jadi ujar ulun, ini buat siapa? Terserah aja, hilang orangnya.
Ulun ini dapat sapi seikungan ini. Dah berlalulah. Tahun kedua kan lupa ulun. Datang lagi si Din. Ustaz, mau sapi lagi kah ya? Tapi bajunya lain, penampilannya beda. Yuk, ulun. Berangkat lagi ke sana. Habis berangkat pilih lagi. Yang mana pian tunjuk? Berapa harganya? 14,5 juta. Ambil lagi duitnya. Lagi duit. Beliau kasih ke penjualnya persis sekali ambil aja 14,5 juta. Bayangkan. Kata beliau, udah tat ya, assalamualaikum. Ya. Lon ya sudah deh. Nah, yang jadi masalah nih tau lah. Tahun ketiga, ojek ketua masjid, goro pian betunggu aja di situ nah. Siapa tahu ada yang matahari sapi lagi. Sampai saat ini tidak ada lagi datang sini. Makanya kelantihan bang, kata ya Allah. Ulun ingat, jadi ojek ketua masjid, goro siap-siap pian. Siapa tahu tahun ini ketiga kalinya. Duduk ulun tungguin, tidak datang. Nah, yang ulun penasaran tuh sampai saat ini orang tuh di mana? Di mana? Andai kata bersalaman kan nampak tuh nah. Bila ndak ada tulangnya di sini, Nabi Khaidir toh. Ini Khaidir ya Allah. Ini ada tulangnya sini. Cuma penasaran siapa orang ini di mana tinggal? Kada pernah ketemu. Nah, kalau Pak Khaidir cak aja ketemu ya Allah. Nah, unik pian unik. Cuma habis diucapi ketua masjid, guru pian bertunggu di sinilah. Siapa tahu ada yang mau atari sapi. Alhamdulillah. Ulun tunggu berapa tahun sudah ndak datang lagi sapinya. Nah, hebat orang tuh. Nah, ya Allah Rasulullah. Nah, jadi jangan menyakiti orang atau jadi pejabat jangan menyakiti orang. Itu aja. Sugih, jangan menyakiti orang. Mantang-mantang sugih. Ya Allah, sekehendaknya jangan juga. Itu namanya menyakiti perasaan orang lain, kasihan orang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan Allah hilangkan wabah corona secepatnya. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusan kita dan mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa berbahagia baik dunia maupun akhirat. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.